Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ulfa. Saya berasal dari Pendidikan Biologi 3 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu yaitu Bu Quratul Aini MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel. Sering kita dengar, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Menjelaskan pengertian sel. Pengertian sel, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup seluler. Makhluk hidup seluler terdiri atas satu sel. Uniseluler, contohnya bakteri dan banyak sel. Multiseluler, contohnya tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Sel memiliki karakteristik dasar yang unik, diantaranya sel merupakan struktur kompleks namun teratur, memiliki program genetik, dan memiliki cara untuk menggunakannya. Mampu memperbanyak diri, melaksanakan reaksi kimia, dan sel juga mampu merespon terhadap berbagai rangsangan. Nah, sel memiliki keragaman berdasarkan bentuk dan ukuran. Pergerakannya ada beberapa sel yang bergerak cepat dan memiliki struktur berubah-ubah. Ada juga yang cenderung tidak bergerak dan memiliki struktur tetap. Struktur sel dan ada tidak membran inti. Keragaman lainnya dilihat dari sel membutuhkan O2 untuk hidup atau tidak membutuhkan O2. Nah, kemudian struktur sel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada dinding sel, plastida, dan vakuola. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dinding sel. Dinding sel ini tumbuhannya terbentuk dari bahan poliskarida yaitu selulosa. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Pada beberapa sel tumbuhan, sel yang satu dengan sel lainnya dihubungkan dengan plasmodesmata. Dan yang kedua di sini ada plastida. Umumnya sel tumbuhan mengandung plastid. Ukuran diameternya 4-6 mikron. Plastida adalah yang berwarna, ada yang tidak. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplast, sedangkan yang berwarna disebut chromplast. Leukoplast yang berfungsi untuk membuat amilum disebut amiloplast, dan yang membuat lemak disebut lipoplast. Sedangkan chromplast yang mengandung klorofil disebut chloroplast. Nah, dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Kemudian yang terakhir di sini ada vakuola. Nah, vakuola ini terdapat baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Tetapi pada sel tumbuhan ini tampak lebih besar dan jelas, terutama pada sel yang sudah tua. Vakuola ini pada sel tumbuhan dikelilingi membran tunggal disebut tonoflas. Vakuola sel tumbuhan umumnya berisi air, phenol, antosianin, dan protein. Glikosida, garam-garam organik, protein, tanin atau zat penyamak, minyak eteris misalnya jasmin pada melati, rosin pada mawar zingiber. Pada jahe, alkaloid misalnya kafein, kinin, nikotin, likofersin, dan lain-lain. Nah, enzim butir-butir pati pada beberapa spesies dikenal adanya vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Beberapa ahli tidak memasukkan vakuola sebagai organel sel. Benda dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Biasa selaput pembatas antara vakuola dengan sitoplasma disebut tonoflas vakuola. Kemudian ada feroksium atau badan mikro. Feroksium ini merupakan ruang metabolisme khusus yang dilingkupi oleh membran tunggal. Feroksisum mengandung enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen yang menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk samping. Dari sinilah organel tersebut mengambil namanya H2O2 yang dibentuk oleh metabolisme peroksisum itu sendiri beracun, tetapi organel ini mengandung suatu enzim yang mengubah H2O2 menjadi air. Kemudian di sini ada juga plasmodesmata. Plasmodesmata ini merupakan suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan untuk memfasilitasi komunikasi dan transportasi bahan-bahan antara sel-sel tanaman. Fungsi plasmodesmata menghubungkan ruang sitoplasmik
dengan saluran khusus yang memungkinkan pergerakan antara air, berbagai nutrisi, dan molekul lainnya. Plasmodesmata berasal dari darah daging sel yang disebut bidang pit primer. Kemudian di sini juga ada fungsi sel tumbuhan. Yang pertama di sini ada dinding sel, membran sel, dan yang terakhir yaitu vakuola. Yang pertama di sini dinding sel. Dinding sel yang berada terluar selubung dari sel tumbuhan adalah lapisan pelindung. Dinding sel ini fungsi utamanya meliputi pemberian dukungan mempertahankan bentuk sel dan mengendalikan pertumbuhan sel. Yang kedua di sini ada membran sel. Nah, membran sel ini sebelah dinding sel terletak membran sel yang terdiri dari protein dan lipid bilayer. Fungsi utamanya adalah transportasi selektif nutrisi di mana sebagian diperbolehkan masuk ke dalam sel, sementara yang lain dibatasi. Nah, dan yang terakhir ini ada vakuola. Vakuola ini adalah organel yang bentuk dan struktur mengubah sehubungan dengan kebutuhan sel. Mereka ini diisi dengan air seperti larutan yang mengandung enzim, molekul organik dan anorganik. Dan yang keempat di sini juga ada inti sel. Inti sel ini hanya disebut pusat kendali dari sel tumbuhan karena mengandung materi herediter bersama dengan komponen sel penting lainnya. Secara keseluruhan, inti bertanggung jawab untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, pembelahan, dengan pengembangan. Nah, sitoplasma. Sitoplasma ini bagian dari sel tumbuhan, tidak termaksud nukleus disebut sitoplasma. Dipenuhi dengan jelly seperti cairan sitoplasma, organel maksimum yang hadir dalam sitoplasma. Dan di sini juga ada plastida. Plastida ini adalah organel yang melakukan fungsi fotosintesis dan penyimpanan molekul fatty. Plastida ini terdiri dari berbagai jenis dan mengandung pigmen fotosintetik. Dan ada juga mitokondria. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel, mainan peran penting untuk menghasilkan energi kimia. Untuk berfungsinya sel tumbuhan mereka hadir di banyak nomor dengan mengandung materi herediter. Kemudian ribosom. Ribosom ini terdiri dari dua jenis terpasang dan bebas. Yang pertama ditemukan melekat pada retikulum endoplasma, sedangkan yang kedua digantung bebas dalam sitoplasma. Kedua ribosom bertanggung jawab untuk sintesis protein. Badan Golgi ini terdiri dari 4-8 tumpukan, disebut cisternae dan menggunakan untuk makromolekul kemasan yang disintesis oleh sel. Mereka juga bertanggung jawab untuk transportasi nutrisi. Retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini adalah organel yang menghubungkan inti sel dan sitoplasma. Ini melakukan fungsi mensintesis dan menyimpan steroid dan glikogen. Retikulum endoplasma dengan ribosom terpasang disebut retikulum endoplasma kasar. Kemudian di sini juga ada proksisom. Proksisom ini adalah mikrobodies dari sel-sel tumbuhan yang mengandung berbagai enzim. Degradasi proksiom memainkan peran utama mencerna alam lemak kompleks termaksud membantu dalam fotosintesis. Nah, kemudian dapat kita simpulkan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi dapat kita simpulkan sel prokaryotik dan sel eukaryotik tadi yaitu struktur sel prokaryotik yaitu sel yang tidak memiliki selaput inti, maka materi genetik sel prokaryotik tidak dibungkus oleh selaput. Kebanyakan sel prokaryotik adalah uniseluler, walaupun ada pula beberapa yang multiseluler. Sel prokaryotik uniseluler ini mampu membentuk koloni. Struktur sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki selaput inti, maka materi genetiknya tidak tersebar melainkan dibungkus selaput. Jenis-jenis sel eukaryotik memiliki selaput protista, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel fungsi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi sel. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.